pada saat terjadinya bumi diguncang seguncang-guncang. Benda-benda yang ada di jagat raya ini tunduk patuh kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah untuk melaksanakan perintahnya. Tapi juga sama bareng dengan di bumi-bumi lain. Atmosfernya terbakar. Orang menyusui, bayinya dilepaskan, dilemparkan. Orang-orang yang hamil keguguran. Dan di bumi-bumi lain. Jadi yang atmosfernya bumi terbakar itu bukan hanya bumi ini saja. Termasuk bumi-bumi yang lain. Atmosfernya terbelah. Yang tadinya menggenggam bumi, terbelah kemudian terbakar. Bukan hanya di bumi ini saja. Tapi juga sama bareng dengan di bumi-bumi lain. Atmosfernya terbakar. Ya bisa dibayangkan kalau atmosfer terbakar. Artinya ya manusia tidak akan bisa bernapas. Nah, kemudian saudara sekalian, ya, diterangkan pada ayat lain sampai ya manusia itu pada kondisi seperti aneh-aneh. Ya, aneh-aneh gimana aneh-aneh itu ya? Saking kaget, kacau balau, seperti aneh-aneh. Ya lari ke sana kemari, nggak puguh tujuanmu, lari kemana? Aneh-aneh. Aneh-aneh. Kemudian juga diterangkan pada ayat lain, ya, sampai dengan diguncangnya bumi ini dengan guncangan yang maha dahsyat, orang yang menyusui saja dilepaskan. Itu dalam Al-Quran diterangkan. Jadi orang yang menyusui saja dilepaskan bayinya. Saking kaget luar biasa. Kemudian orang-orang yang sedang hamil keguguran. Seperti apa coba? Ya kita bisa membayangkan sendiri apa yang bisa menjadikan seperti itu dahsyatnya. Orang menyusui, bayinya dilepaskan, dilemparkan. Orang-orang yang hamil keguguran. Bahkan ada pada ayat lain unta-unta yang sedang hamil pun ditinggalkan oleh rombongannya. Tidak lagi dijaga oleh komunitasnya. Nah, itu karena ada kejadian yang amat sangat luar biasa. Keterangan dari Al-Quran tentang terjadinya as-sa'ah seperti ini, orang-orang kafir tidak percaya. Orang-orang kafir banyak yang mengingkari. Itu hanya dongeng saja, tidak mungkin terjadi seperti itu. Gitu. Makanya pada ayat-ayat lain diterangkan. Orang-orang yang tidak meyakini bakal terjadinya kehancuran ini dimusnahkan oleh Allah. Banyak. Ya seperti kaum Ad, kaum Samud. Itu kan karena tidak meyakini akan adanya hari akhir. Makanya kaum Ad, kaum Samud itu dimusnahkan. Saudara sekalian, kemudian pada surat lain juga diterangkan. Nah ini Al-Quran rincinya menerangkan tentang as-sa'ah. Hari kehancuran jagat raya itu. Jagat raya ini. Di surat Al-Mursalat.
surat 77. Surat 77 ayat 8, 9, 10. Surat 77 dimulai ayat Al-Mursalat, dimulai ayat 9, 10. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idzan nujumu tumisat. Wa idzas sama'u fujirat. Wa idzal jibalu nusifat. Ya. Maka apabila, nah di sini nih bintang-bintang dihapuskan. Kita kan udah pelajari, an-nujum itu bukan bintang. Bintang itu dalam ilmu pengetahuan matahari jauh. Nah, matahari dihapuskan. Wa idzan nujumu tumisat, tatkala an-najm itu sinar. Kita udah pelajari sebelumnya. Wa idzan nujumu tumisat, tatkala sinar yang ada di Jakarta Raya ini dihapus. Tidak lagi sinar. Kenapa tidak ada sinar? Karena diterangkan pada ayat lagi. Idzas syamsu kuwirat, tatkala matahari digulung. Jadi pada hari As-Saah nanti bukan terang benderang begini. Kalau di penerangan-penerangan umum seperti seolah-olah terjadinya guncangan bumi ini, terjadinya kehancuran gunung segala macam, seolah-olah kita bisa nonton gitu. Sambil lari-lari kemana-mana karena terang benderang. Boro-boro terang benderang, apa? Udara, atmosfer terbelah dan terbakar. Gimana kita bisa bernapas? Atau yang kedua, matahari idzas syamsu kuwirat, tatkala matahari digulung, artinya matahari dihentikan. Tidak lagi bersinar. Ya matahari itu sekarang bersinar karena ada energinya di sana. Sebut saja kalau lampu itu, kalau lampu minyak itu masih ada minyaknya gitu. Idzas syamsu kuwirat itu seperti ini, bohlam dicetrekan nih saklarnya, cepret. Mati. Begitu hebatnya Allah. Dan mereka semua tunduk patuh kepada Allah. Ya matahari, bumi, dan planet-planet lain semua tunduk kepada perintah Allah. Yang tadi itu diperintahkan dengan hanya satu kali perintah. Nah, yang tadi itu yang tadi diterangkan di surat Al-Haqqah. Nah, fa idza nufikha fis suri nafkhatan wahidah. Tatkala diperintahkan dengan satu kali perintah, Jakarta Raya ini hancur. Saya sebut dengan As-Saah. Artinya selesainya kehidupan dunia ini. Tidak ada lagi waktu untuk kehidupan dunia. Selesai. Nah di sini dikatakan wa idzas syamsu fujirat. Wa idzan nujumu tumisat. Dan tatkala sinar ini sudah tidak difungsikan lagi. Dihapus. Karena mataharinya sebagai sumber sinar sudah dihentikan. Ya, bayangkan aja matahari dihentikan menyalanya. Ya, kalau lampu ini dicetrekan saklarnya mati gitulah. Ya otomatis tidak akan ada sinar lah. Nah itu pada saat terjadinya As-Saah. Wa idzas sama'u fujirat wa idzal jibalu nusifat. Nah, dan apabila langit terbelah, yang tadi itu di ayat yang tadi juga sudah diterangkan.
Yang ke-10, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu. Gunung-gunung dihancurkan menjadi debu. Yang tadi kan dibenturkan tadi. Di ayat yang lain, bumi diangkat, dibenturkan dengan gunung. Sehingga gunung-gunung menjadi debu. Pada ayat lain, gunung-gunung seperti onggokan pasir. Seperti onggokan pasir. Jadi ya kita harus gimana membayangkan aja masing-masing akan seperti itu terjadi. Dan itu bukan cerita fiktif. Bakal terjadi dan harus diyakini kebenarannya. La raiba fih. Jangan ada keraguan, itu pasti terjadi, bakal terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi pada saat as-sa'ah itu terjadi, bukan sekedar hancur begitu saja, itu prosesnya dalam Quran terangkan. Diguncang bumi seguncang-guncangnya, bareng dengan bumi-bumi yang lain. Manusia yang ada di bumi ini dan bumi lain sama panik luar biasa. Sampai digambarkan seperti yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, fatakunu jibalu kal ihnil manfus. Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh. Ya, nggak puguh kemana harus lari, nggak puguh kemana tujuan. Pada saat yang sama, atmosfer terbelah, terbakar. Sehingga digambarkan surat Ar-Rahman seperti merahnya bunga ros, terbakar atmosfer. Pada saat yang sama, matahari digulung. Idza syamsu kuwirat, saat jadi gelap gulita. Bukan cang begini, bukan. Gelap gulita. Karena matahari digulung, artinya ditutup, dihentikan. Tidak lagi mengeluarkan sinar. Cahaya, enggak. Nah, kemudian di sini juga waidan nujumu kadarot. Waidan nujumu tumisat. Dan saat itu pula karena mataharinya sudah dihentikan, tidak ada lagi sinar. Hapus, tidak ada lagi sinar. Jadi yang menerangkan waidah sama pujirat dan tatkala atmosfer terbelah itu dalam beberapa ayat, bukan hanya ayat ini. Tadi sudah diterangkan. As-sama terbelah. Yang ini juga diterangkan. As-sama juga terbelah. Wa idza jibalu nusifat, dan gunung-gunung yang dihancurkan sehancur-hancurnya. Pada ayat tadi gunung dibenturkan, hanya satu kali benturan gitu. Nah, saudara sekalian, itu proses terjadinya as-sa'ah, bukan kiamat. Kemudian di surat, lihat lagi di surat At-Takwir, surat 81. Surat 81. Dimulai ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat 81 At-Takwir. Dimulai ayat 6. Wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwwijat. Nah, di sini. Dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuhnya. Nah, dilihat nih. Wa idzal biharu sujjirat, dan tatkala lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuhnya. Nah, dilihat nih. Wa idzal biharu sujjirat, dan tatkala lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuhnya. Nah, dilihat nih. Wa idzal biharu sujjirat, dan tatkala
laut dipanaskan. Saat ini mungkin ya bagi yang tidak mengetahui ilmu pengetahuan tentang ya ilmu kelautan, oseanografi ya kelautan itu, dan ilmu vulkanologi, kegunungan, nggak akan ngerti. Pasti begini, tatkala laut dipanaskan, nah itunya memang udah takdir Allah aja. Laut dipanaskan, takdir Allah saja, begitu kan? Saudara sekalian, pada saat as-sa'ah tadi terjadi, gunung dihancurkan, itu bukan hanya hancur begitu saja. Yang gunung berapi itu dierupsikan. Tapi erupsi yang sedahsyat-dahsyatnya. Artinya seluruh magma yang ada di dalam dihabiskan, itulah magma yang ada di dalam perut bumi dikeluarkan. Nah, jadi diterangkan dalam Al-Quran pada saat terjadinya kehancuran jagat raya itu gunung berapi secara bareng diledakkan, dierupsikan. Dan bukan gunung berapi di bumi ini saja, sama gunung berapi yang ada di bumi-bumi lain pun begitu. Saudara sekalian, ini mengenai proses sunatullahnya terjadi, kenapa air laut panas mendidih. Saat gunung-gunung berapi, baik di daratan maupun di lautan, dierupsikan bareng, gunung di daratan, menurut penelitian ahli vulkanologi, itu ada kurang lebih 1.500 gunung berapi di dunia ini, bumi ini. Di bumi ini kurang lebih ada 1.500 gunung berapi. Saudara, di lautan berapa? Di lautan gunung berapi lebih daripada 1 juta gunung berapi. Coba. Kan banyak yang tidak paham kok bisa ada gunung berapi di lautan. Kalau gunung berapi di lautan, katakanlah waktu keluar api ada air bisa padam. Ya iyalah. Kalau yang nggak ngerti mah seperti itu. Kan tinggi panasnya berapa ribu derajat api yang keluar. Kemudian dengan dengan suhu laut udah berbeda. Makanya ada dilihat di film-film di TV, gunung berapi di lautan terus saja keluar api menyala, tapi di tengah-tengah air menyala. Manusia saja teknologi menyalakan api di dalam laut sudah bisa. Manusia, lihat pengelasan di bawah laut. Ngelas itu apa? Raig minyak itu dielas di bawah laut, nyala api las. Api las itu nyala di laut. Mengelas. Coba nyala. Itu teknologi manusia, apalagi Allah. Jadi gunung berapi di lautan itu jauh lebih banyak daripada gunung api di daratan. 1 juta lebih gunung berapi. Ya wajar, karena lautan itu lebih luas daripada daratan. Berapa persentasenya kan lautan tuh? 70%, 30% kurang lebih begitulah. Daratan 30%, lautan 70%. Makanya gunung berapi lebih banyak di lautan. Itu oleh Allah dierupsikan bareng. Diledakkan bareng. Bagaimana tidak panas air laut mendidih. Nah, itu bareng semuanya, kejadiannya bareng. Dalam ayat Quran, dalam ayat lain diterangkan saat itu akan terjadi gelombang yang sangat
besar yang sangat tinggi pada kondisi airnya mendidih ke darat. Nah, Jakarta itu ke Banjur kayak Kaleob. Itu Banjur dengan air laut. Jadi air laut dipanaskan itu proses sunatullahnya rasional. Karena apa? Karena gunung yang ada di laut jauh lebih banyak daripada gunung yang di darat. 1 juta gunung diledakkan bareng. Kalau melahirkan gelombang yang sangat dahsyat, ya pantas ya namanya juga diledakkan tsunami saja. Seperti itu tsunami. Ya apalagi ini gunung meledak bareng di dalam lautan. Airnya akan ke darat pada kondisi panas. Itu pasti akan terjadi. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu pasti terjadi. Artinya kita mana ya? Meyakininya ya harus dengan rasio dan iman. Iman dan rasio. Itu sangat rasional. Saudara-saudara sekalian. Jadi saat terjadinya pemanasan air di laut bukan terjadi begitu saja. Tapi ada sebuah sunatullah, yaitu diledakkannya gunung berapi yang jumlahnya 1 juta lebih diledakkan bareng. Dan itu bukan hanya di bumi ini saja, bareng dengan bumi-bumi lain yang sama. Di sana juga ada manusia. Terangkan dalam ayat Al-Quran, yang namanya as-sa'ah itu bukan di sini saja, bareng.